Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nandini, NPM 1816-021006 dari Reguler B, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Politik Indonesia dengan dosen pengampu Himawan Indrajat, SIP MSI. Kali ini saya akan membahas perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, demokrasi pada saat revolusi tahun 1945 sampai 1949. 2. Demokrasi parlementer 1949 sampai 1959. 3. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. 4. Demokrasi masa Orde Baru 1965 sampai 1998. 5. Demokrasi pada saat reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Sebelum saya membahas perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang, saya akan membahas pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya, sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Berikut ini merupakan penjelasan perjalanan demokrasi di Indonesia yang akan saya paparkan pada video ini. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan dalam Undang-Undang 1945, disebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Kemudian saya akan langsung membahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periodisasi. Antara lain, pertama yaitu demokrasi pada masa revolusi, tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4, Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Dan untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Perkembangan demokrasi pada periode ini telah menjadikan beberapa hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh kepada pemerintah. Kedua, presiden yang secara konstitusional adalah kemungkinan untuk menjadi diktator. 3. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartean di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Kemudian yang kedua ada perkembangan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Periode pemerintah negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlemen akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal, disebabkan oleh 1. Dominannya partai politik, 2. Landasan sosial ekonomi yang lemah, 3. Tidak mampunya konstituen bersidang mengganti UUDS. Karena terjadinya hal itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi bubarkan konstituen, kembali ke UUD 1945, tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang selanjutnya ada demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai 1965. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS 08 07 MPRS garing 1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Namun, di antara semua kekuatan nasional yang progresif dengan berporoskan Nasakom dengan ciri presiden yang bersifat ditraktor, terbatasnya peran partai, berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum tahun 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri, dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno juga melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Kemudian ada beberapa penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain, mengaburnya sistem kepartean, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, 2. Peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR, 3. Jaminan HAM lemah, 4. Terjadi sentralisasi kekuasaan, 5. Terbatasnya peranan pers, 6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. Setelah terjadi pemberontakan G30 SPKI oleh PKI, hal itu menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. Kemudian, lanjut lagi ke demokrasi masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa Orde Baru ini menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwanya model demokrasi Indonesia yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971 sampai 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal juga sebab rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, tumbuhnya KKN yang merajalela. Kemudian beberapa sebab jatuhnya Orde Baru, yaitu hancurnya ekonomi nasional, krisis ekonomi, terjadinya krisis politik TNI yang tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru, 3. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Kemudian selanjutnya ada demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.
Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan bernegara. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 karena dianggapnya sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain keluarnya ketetapan MPR RI No. 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan No. 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR RI No. 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR RI No. 13/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. 5. Amandemen Undang-Undang 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pada masa reformasi ini, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1998 dan tahun 2004. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru, dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Perbedaannya demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah pemilu yang dilaksanakan 1999 dan 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, dan sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.